Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-28. Wala tabhasun nasa asya'ahum. Jangan merugikan hak orang lain sedikit pun. Pembahasan terakhir, kemarin penulis membawakan ucapan Imam Malik. Beliau mengatakan, laisa fin nasi syai'un aqallu minal insaf. Tidak ada pada manusia sesuatu yang paling sedikit dibandingkan dengan insaf, adil. Ini kemarin diterangkan oleh Ibnu Rushd. Beliau rahimahullah ta'ala, Imam Malik, itu menguji akhlak manusia. Kemudian faedah dari ujian itu, beliau mengingatkan tercelanya seseorang ketika bermuamalah itu tidak adil. Jamaah hormati, padahal prinsip pergaulan itu kemarin disampaikan dua hal pokok ini. Jangan kurangi hak sedikit pun. Yang kedua, menimbang dengan adil. Setelah itu, kata penulis, wa qallib safhati ta'amuli fi waqi'ina. Kemudian coba perhatikan lembaran-lembaran pergaulan pada realita kehidupan kita. Yahtalifu ahaduna ma'asyasin akhar min asdiqaihi aw ma'a ahadin min ahlil fadli wal khairi fa idza ghadaba alaihi atau habihi. Salah satu dari kita itu berbeda-beda bersama dengan orang lain dari teman-temannya, atau bersama salah satu dari orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Ini contoh ini. Dalam pergaulan muamalah keseharian. Kalau misalkan dia marah, maka marah itu nanti akan membawa kepada kerusakan. Sama teman. Ya, ma'a asdiqa, sama teman. Kadang pertemanan itu sudah mendatangkan kebaikan yang banyak. Tapi nesu sedilit, semua kebaikan itu dia lupakan. Itu namanya tidak menimbang dengan adil. Tidak menimbang dengan adil. Nasiya jami'a hasanatihi wa jami'a fadhailihi. Dia lupa seluruh kebaikannya, seluruh keutamaan-keutamaan yang diberikan. Gak usah teman jauh, teman paling dekat. Siapa teman paling dekat? Suami istri. Kadang seorang istri ketika suami sudah berbuat baik sekian tahun, ada kesalahan sedikit. Kamu itu gak pernah baik sama aku. Gak pernah baik sama aku. Lupa kebaikan yang demikian banyak. Seorang suami kepada istri, ada kekurangan sedikit. Kamu itu gak pernah tidak menyakitiku. Lupa terhadap kebaikan yang sekian banyak. Idza takallama anhu takallama alaihi bima la yatakallamu bi asyadun nas adawatan wal iyadu billah. Bahkan ketika marah itu berbicara tentang orang itu, pembicaraannya itu tidak diucapkan melebihi orang yang paling keras permusuhannya. Jadi omongannya itu sudah luar biasa jelek dibandingkan dengan orang yang permusuhan sangat keras. Ini
penulis mengingatkan kepada kita, muamalah dua hal, prinsip muamalah dua hal itu ternyata sedikit sekali diterapkan. Satu, jangan kurangi hak. Yang kedua, menimbang dengan adil. Menimbang dengan adil. Kemudian, wakul misla dalik. Ucapkan semisal itu. Fi ta'amulina. Ma'azalatil alim. Au khata'ida'iyah. Coba sekarang dikasih permisalan pergaulan kita bersama dengan ketergelinciran orang yang alim. Mungkin nggak seorang ulama itu tergelincir? Sangat mungkin. Karena keyakinan kita yang maksum itu cuman Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun, setinggi apapun tingkatan ilmunya, dia tidak akan lepas dari ketergelinciran. Kata penulis, sekarang coba lihat bagaimana pergaulan kita dengan ketergelinciran kepada seorang alim. Atau kesalahan seorang da'i. Yang mereka itu urifa anhum jami'a talmasul khair. Yang kita tahu dari mereka itu semuanya, itu mereka sudah memberitahukan perkara-perkara yang baik. Jadi sudah berupaya untuk menyampaikan yang baik. Warahbah fil wusuli ilal haq. Amat semangat untuk mengantarkan kepada kebenaran. Walakin lam yuwaffiq fi hadhil marah au tilka. Akan tetapi tidak diberi taufik dalam sekali waktu. Namanya manusia. Walaupun orang alim, ada kalanya terjatuh dalam kekeliruan. Coba sekarang, bagaimana menerapkan kaidah ini? Fatajidu ba'dun nas yansa au yunsifu tarihahu wa bala'ahu wa jihadahu wa naf'ahu lil islami wa ahli. Kamu akan dapatkan sebagian manusia lupa atau menghancurkan sejarahnya, pengorbanannya, kesungguhannya, kemanfaatannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ini nanti kelihatan siapa yang di atas sunnah dan siapa yang di atas jalan bid'ah. Kalau jalan sunnah, orang alim yang tergelincir, apalagi ketergelinciran itu muncul dari ijtihad, nggak boleh diikuti. Belionya merekanya dapat pahala 1. Kemudian pelakunya tidak boleh dicela. Ini jalan sunnah. Tapi kalau jalan bid'ah, ketergelinciran seorang alim, padahal mereka mujtahid, dicaci maki, dicela mati-matian. Di negeri kita ini, ya, misalkan ada ulama Ahlussunnah, satu saja pembahasan. Misalkan, padahal itu berasal dari pembahasan ijtihadiyah. Wah sudah. Dielek-elek seakan-akan ya mereka itu tidak memiliki kesungguhan, tidak memiliki kemanfaatan yang besar kepada Islam dan kaum muslimin. Sampai dibalik itu mereka juga karena hatinya sudah rusak. Kowe itu jasamu apa karo Islam? Ya. Jasa kamu apa? Mereka sudah mati-matian mencurahkan semua yang dimiliki untuk Islam dan kaum muslimin. Ini contoh terapan. Bisa babi khata'in lam yahtamil hudalikal mutakallim au nakid. Dengan sebab kesalahan yang tidak ditahan oleh orang yang berbicara itu atau orang yang mengkritik. Padahal bisa jadi qad yakunu ma'duran fihi. Bisa jadi alimnya itu mendapatkan udzur. Tapi langsung dicaci, dicela. Saudara yang saya hormati, ini menunjukkan orang dalam muamalah pun belum menerapkan. Makanya kata Imam Malik, benar. Ya, tidak ada pada manusia sesuatu yang lebih sedikit dibandingkan dengan adil. Senengnya curang.
silahkanlah nanti dicek. Apa yang disampaikan oleh Imam Ali itu betul. Beliau meneliti, kemudian beliau mengambil kesimpulan supaya orang waspada. Supaya orang-orang waspada. Kemudian, walinak tarid annahu ghairu ma'durun. Ghairu ma'durin. Taruhlah misalkan, ya, mereka itu tidak memiliki udzur. Memiliki udzur. Famaha kadatu ridul ibil. Ini ungkapan orang Arab itu. Apakah seperti ini cara mengeluarkan onta? Artinya, kalau misalkan dia tidak memiliki udzur, apa seperti itu cara mengkritiknya? Apa seperti itu balasan kalau orang yang sudah memiliki kebaikan yang banyak? Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan terjatuh dalam kesalahan karena udzur. Karena udzur. Jelas. Ada maaf. Tapi kalau misalkan terjatuh dalam kesalahan tanpa udzur, apakah kemudian sang anak itu menjadi anak yang durhaka? Ya. Bagaimana cara mengeluarkan onta? Maksudnya, saudara yang saya hormati, seseorang yang melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan pertimbangan, sesuai dengan tata cara yang pas. Tata cara yang pas. Kalau misalkan tidak memiliki udzur, itu pun tidak seperti itu. Wa mahakada yurbina Qur'anu. Dan bagaimanakah? Apakah seperti ini Quran mendidik kita? Kalau muamalah itu seperti itu ya? Enggak. Bal inna hadil qaidatal qur'aniyatal lati nahnu bisodadil hadisi anha tu'akidu daruratal insab. Wa adama bahsin nasi hukukohum. Justru kaidah Quran yang kita bicarakan tentangnya itu menguatkan pentingnya seseorang itu adil, jangan mengurangi hak. Jangan mengurangi hak. Contoh saja, kalau kita misalkan terjatuh dalam kesalahan. Kesalahan yang kita lakukan itu ada udzur. Ada udzur. Ada itu tata cara misalkan menegur. Ya, ada udzur. Nggak ada udzur pun, misalkan seseorang terjatuh dalam kesalahan karena keteledoran. Karena keteledoran. Itu pun nanti ketika mengingatkan, bermuamalah ada adabnya. Coba kalau menegur tanpa ada adab. Wow, nanti rame. Ya, biasanya dia ngomong, saya yang mangsani salah. Ning kowe neguri hati-hati mas. Mengingatkannya yang baik. Jangan seperti itu. Saya salah. Ya, tapi kalau kamu negurnya tidak seperti kaidah yang Quran mendidik kita, nanti bukan kebaikan. Contoh, saudara yang saya hormati, kalau pertama bersama teman, yang kedua bersama dengan zalatul alim, ketergelinciran seorang ulama. Ketergelinciran seorang ulama. Makanya kalau kita berkaitan dengan ulama, hati-hati. Walaupun ulama lain misalkan mengkritik keras, itu memang levelnya mereka. Tapi kalau levelnya kita, wah ya wis lah. Kita pokoknya apa yang ulama lain ingatkan tentang dirinya, ya kita hindari. Ya, selama dengan dalil yang kuat. Cuman kembalinya alim kalau tergelincir, yang itu muncul dari ijtihad, pelakunya nggak boleh dicela. Karena dia tetap mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian samata suratun ukhra. Di sana ada bentuk yang lain. Tatakarraru yaumiyan takriba, yang berulang dalam kehidupan sehari-hari. Yaghibu fil insaf. Yang insaf ini, keadilan ini itu sangat-sangat tersembunyi. Enggak kelihatan. Wahya anna ba'dal kitab al-mutahaddisina hainama yantakidu jahazan hukumiyah, yakni sebagian kitab ya, atau yang berbicara ketika mengkritik berkaitan dengan lembaga pemerintah. Jadi ada sebagian buku, ada sebagian orang yang mengkritik berkaitan dengan lembaga pemerintah. Au mas'ulan an ahadil wuzarat, atau seseorang yang bertanggung jawab dalam satu urusan.
Ya mungkin sekolahan, yayasan, atau apalah. Ketika mengkritik. Yahsulu minhu ijhaf wa bahsun lil jawanibil musraqah fi hada jahazi audaka. Nanti akan didapatkan mereka itu memusnahkan. Jadi kritikannya itu kritikan untuk membinasakan, bukan membangun. Padahal kalau kritik yang bersifat membangun itu yang diharapkan. Tapi bukan menghancurkan. Coba lihat di masa sekarang, buku atau orang yang berbicara berkaitan dengan lembaga pemerintah apa meneh. Apalagi dulunya itu musuh kalah. Kalau ngeritis sudah sak pol-pole itu. Ya. Jamaah hormati, dalam rangka untuk memusnahkan. Dalam rangka untuk memusnahkan. Dalam rangka untuk mengurangi sisi-sisi yang sebenarnya ada kelebihan dalam lembaga itu. Jadi lembaga itu punya kelebihan, tapi yang dikritik itu bukan sisi kelebihannya nggak disebutkan. Jadi cuma disebutkan tentang wah aibnya luar biasa. Ya. Wa yabda'ul khatib awil mutahaddis. Penulis atau orang yang berbicara itu memulai, tapi ingat bisa babin nafsiyatillah tidak biha. Sebabnya karena urusan pribadi. Orang kalau urusan pribadi masuk dalam sesuatu yang bersifat umum, nanti dia tidak akan adil dalam menimbang. Dia tidak akan adil dalam menimbang. Wah, kuwi mang wong karo kuwi gedeng banget kok. Orang itu kalau sudah gedeng, ainur ridho angkuli aibin kalilah. Kama anna aina sukhti tu bedil masawiyah. Pandangan ridho menutup aib. Orang itu kalau seneng, ya, wong jenenge wong seneng itu misuh-misuh saja. Wah, omongannya mantap, berwibawa. Lah wong misuh kok mantap berwibawa. Karena seneng. Orang itu kalau seneng, ya. Kemudian apapun yang dia lihat itu kelihatan baik. Tapi kalau benci, ya, menutupi kebaikan. Orang itu kalau sudah benci, serba salah itu. Seperti orang munafik zaman Nabi benci kepada orang mukmin. Infak sithik semono ya Allah enggak butuh. Kalau infak banyak, alah pamer. Serba salah itu. Enggak infak, cotil. Piye to ini? Jadi serba disalahkan. Serba disalahkan. Ini pandangan kebencian. Saudara yang saya hormati, ada sebab pribadi. Ada sebab pribadi. La yatahaddatsu illa min zawiyatil akhta. Sehingga nanti tidak berbicara kecuali hanya dari sudut kesalahan. Kesalahan. Nasiyan au mutanasiyan an-nadru min zawiyatis sawabi wal hasanatil kasiratil lati wufiqala hadakal murafiq al-hukumi. Tapi dia lupa. Atau pura-pura tidak tahu melihat sisi kebenaran, kebaikan yang banyak yang diberikan taufik, ya, atau hal-hal yang berguna berkaitan dengan pemerintahan tadi. Ya tadi kalau kebijakan. Itu sing didelok menyengsarakan orang banyak. Membikin rakyat menderita. Tapi sisi kebaikan enggak. Kalau orang yang adil menimbang, oh ini baiknya ini kekurangannya. Ini harusnya diperbaiki supaya nanti lebih sempurna kebaikannya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Saudara yang saya hormati, atau orang-orang tertentu yang menjadi penanggung jawab. Menjadi penanggung jawab. Wah, kadang ada nanti disebutkan memang kebiasaannya itu hanya mencari-cari kekurangan. Kekurangannya apa itu yang dicari. Padahal kalau orang mencari kekurangan orang lain, apa ada orang yang tidak memiliki kekurangan? Selamanya nggak akan kita ketemukan orang yang sempurna plek. Ya, seperti dalam hadis innaman nas kaibilimi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta. 100 ekor onta suruh milih satu, belum tentu nyocoki hati itu. Ya, saya pernah kasih gambaran. Ya. 100 ekor onta
pilihan Mas siji. Wah, kae gede dhuwur gagah. Seneng. Tapi begitu ndelok mangane, wah, boncos ini. Ya, mangane larang. Kemudian lihat lagi, gede dhuwur gagah, mangane ngirit. Tapi begitu dikendarai, melakukannya telemak-telemak. Kapan teko nggone ini? Iya. Ada misalkan mangane ngirit, bodinya itu gede dhuwur, kemudian jalannya itu cepat. Yang saya ngamukan gini. Iya. Manusia itu nggak akan ada yang sempurna. Manusia nggak akan ada yang sempurna. Kalau seorang pengen cari kekurangan, gampang banget. Apalagi kekurangan orang lain. Kekurangan orang lain itu lebih mudah kita pandang, kita korek dibandingkan dengan kekurangan sendiri. Kowe mau raup burung toh? Lah ngapa lah blobokmu ki? Kadang baris, lah kuwi motomu ngiwon dengan papat itu bloboke. Sini, 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 sini. Ono kabeh no. Tapi orang nggak tahu itu. Mandang orang lain kecil gitu. Kelihatan. Pojokanmu ki. Kowe mau bar mangan rambut lapi tuh, nyepres. Dia sendiri misalkan jenggote, segone cementel di sini misalkan. Enggak tahu. Tidak dia ketahui. Ini saudaraku yang saya hormati, contoh. Berarti contoh yang ketiga, prinsip muamalah. 1. Jangan merugikan hak. Yang kedua, menimbang dengan adil. Menimbang dengan adil. Kepada yang ketiganya dikasih contoh berkaitan dengan lembaga pemerintah atau orang-orang yang berkaitan dengan ngurusi urusan-urusan. Ngurusi sekolah itu, wah kalau dilihat sisi kekurangannya, kritikan terus. Wes aku wegah aku. Ya mutung nanti. Kenapa? Karena kritikannya banyak. Padahal sisi kelebihan banyak. Ini tidak menimbang dengan adil. Wa ma hakada yurbil Qur'anu ahla. Apakah seperti ini? Quran mendidik pengikutnya. Bal Quran yurbihim ala hadal ma'nal adhimi. Ala didalat hal alaihi hadihil qaidatul muhkamatu. Bahkan Quran mendidik tentang satu makna yang agung yang ditunjukkan oleh kaidah yang muhkamat. Kaidah tadi loh. Jangan rugikan hak orang lain sedikit pun. Kaidah supaya menimbang orang dengan adil. Kemudian, wataluhu hahuna suratun mu'limah fi mujtama'ina. Sekarang disyaratkan di sini bentuk yang menyakitkan dalam masyarakat kita. Masih seputar pergaulan, yang pergaulan itu mengesampingkan 2 prinsip. Mimba'dil kafala alladzina yabhasuna huquqa khadamihim au umalihim fayuakhiruna rawatibahum. Terjadi pada sebagian kafala. Kafala itu kafil, penjamin atau penanggung. Wallahu ta'ala alam, kalau kerja di luar negeri itu kadang ada, mungkin kalau di Arab itu ada penjaminnya. Kafilnya ini. Ya, kafilnya ini. Nah, kadang sebagian kafil itu mencari-cari. Jadi mereka berupaya untuk mengurangi hak-hak pelayan atau pegawai. Kemudian sampai rawatib itu gaji rutin bulannya itu diakhirkan. Terkadang nggak dikasih. Ada itu. Jadi TKI ya, kemudian wayai belanja nggak dibelanja, tahan sama bosnya. Ditahan sama bosnya. Sama pengkafilnya. Ya, haramu min ijazatihim. Dari misalkan diharamkan dari izinnya, liburannya yang merupakan hak dia. Atau dorobuhum bighairi haq, kadang dipukul tanpa alasan yang benar. Fi silsilatin mu'limah min anwa'id dzulmi wal bakhsi. Pada rentetan yang menyakitkan dari jenis kedoliman dan pengurangan hak. Wah, banyak. Jadi kalau membahas tentang penderitaan mereka, itu sangat banyak. Kata penulis, afala yataqillaha haula. Apakah mereka tidak bertakwa kepada Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim.
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan pada satu hari yang agung, di hari yang manusia itu akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang khodam, berarti pegawai dalam rumah, pelayan, ataupun umal, pegawai secara umum. Ala yasauna an yusallata alaihim. Tidakkah mereka takut untuk dengan sebab kedoliman itu mereka akhirnya dikuasai dengan kejelekan-kejelekan. Karena mendolimi orang-orang yang di bawah mereka, mengurangi hak-hak pelayan ataupun pegawai. Ya, saudara yang saya hormati, tidakkah mereka takut tentang hukuman duniawi sebelum akhirat yang menimpa atas apa yang mereka lakukan? Contoh yang keempat. Apalagi kalau TKW, wah ngeri lagi. Makanya kalau dalam Islam namanya bepergian jauh harus dengan mahram. Ya TKW itu sudah bepergian jauh tanpa mahram di negeri orang, kemudian berkumpul dengan ini, wah sudah. Kadang berat sekali. Kadang ada sampai tingkatan dibunuh macam-macam. Iya, wallahu ta'ala. Ini contoh yang keempat berarti. Terakhir sekarang. Yaqul bahsu ahyana fi takwimil kutub awil maqalat ala nahwil ladzi asarna ilaihi anifa. Yang terakhir nanti termasuk mengurangi hak itu adalah ketika seseorang itu diperintahkan untuk meluruskan buku-buku atau makalah. Buku-buku atau makalah yang kita isyaratkan ini. Ya. Wala ala min asbabi ghalabatil bahsi ala ba'din nuqat fi hadil maqamat. Ya, bisa jadi sebab karena mengurangi hak pada sebagian pengkritik. Ya, pada sebagian pengkritik berkaitan dengan hal yang disebutkan tadi. Kadang pengkritik itu membaca biniyati tasayyudil akhta wal uyub. Jadi bacanya itu memang niatan utamanya untuk mencari kesalahan. Jadi kalau moco niatnya untuk mencari kesalahan, ya pasti ketemu. Pasti nanti akan ketemu. Itu sudah niatan awal. Jadi bukan untuk menegakkan dengan menegakkan yang adil. Bukan dengan niatan yang seperti itu. Kalau adil kan nanti ditimbang. Oh ini yang benar. Wah ini bagus ini. Ya, kayak para ulama itu. Para ulama itu kan kadang mereka ada penuntut ilmu nulis. Kemudian mereka diminta untuk memberikan catatan. Bukan dimusnahkan, bukan dihancurkan. Tapi saudara yang saya hormati, oh ini bagus ini. Tapi ini kekurangannya, di sini ini dibenahi. Ini dibenahi. Ya, wa ibrazus shawab minal khata', menampakkan yang benar dari yang salah. Indaha yatadhamul khata'. Ya, nanti kalau yang dicari itu memang salah ya sudah. Sing benar itu nanti tersembunyi, salah yang membengkak. Salah yang membengkak. Orang sekali lagi kalau suruh cari kekurangan, paling gampang. Menurutmu piye ini? Wah ini kurangnya ini. Wah paling gampang itu. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah ta'ala an yarzuqanal insaf fi min anfusina. Kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki kepada kita keadilan dalam diri, keadilan untuk selainnya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang beradab dengan adab Quran, yang mengamalkan Quran. Selesai. Ada 4 bahan renungan. Inzalul umur manazilaha babun adimun min abwabil adli wal hikmah. Menempatkan urusan pada tempatnya, pintu yang sangat besar dari pintu keadilan dan hikmah. Jadi pintu keadilan dan hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan sesuatu ditempatkan bukan pada tempatnya, nanti nggak akan adil. Jadi sudah tempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, bahsun nasi asya'ahum yadribul iktisadal mujtama'i fi maktal. Mengurangi manusia akan hak mereka, itu nanti penyebab kehancuran perekonomian. Jadi kalau hak sudah dikurangi,
nanti ekonomi hancur. Kemarin dikasih contoh pasar. Pasar itu kalau misalkan orang amanah, nanti sudah perekonomian itu akan bangkit dengan baik. Tapi kalau misalkan orang sudah mengurangi hak, kemarin disebutkan takaran timbangan, itu rusak perekonomian. Ini yang ketiga. Yang keempat, insaful khalqi dalilun ala adamatin nafsi wa ruqayyiha. Ya, keadilan makhluk. Jadi insaful khalq sebagai bukti tentang keagungan jiwa dan tingginya kedudukan jiwa. Jadi jiwa yang baik, jiwa yang agung itu adil. Makanya kalau dalam rumah tangga itu la yafra mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya min akhar. Suruh menimbang dengan adil. Jadi jangan seorang suami membenci istri. Kalau ada satu perkara yang dia tidak ridho, dia akan ridho sisi yang lain. Itu menimbang dengan adil. Piye bojomu? Ya, kalau omongannya wis itu kaya mobil diesel sekere rusak. Iya, omongannya. Tapi kalau yang lain, wah, kalau penampilannya jangan tanyalah. Yeah. Kalau misalkan pelayanannya jangan tanyalah. Kalau misalkan urusan rumah jangan tanyalah. Nanti akan baik rumah tangganya. Itu namanya menimbang dengan adil. Itu tanda ketinggian jiwa. Dalam pergaulan pun juga begitu. Kalau orang pergaulan nggak menimbang dengan adil, itu tadi nggak akan ada seseorang pergaulan. Karena manusia itu seperti 100 ekor unta yang tadi sudah kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Terakhir, basul khalqi yad'u lidulmi wa yundiru bi karasatin al fardi wal mujtama. Mengurangi hak itu menyeru kepada kedoliman. Kalau ada hak yang dikurangi, nanti akan muncul dolim. Dan itu menandakan bencana pribadi dan masyarakat. Sudah, kalau pengurangan hak, sudah tidak ada amanah, tidak ada insaf, itu kedoliman pasti merajalela. Saksikan aja di masa sekarang. Ya, ketika ada hak-hak yang tertahan, sudah nanti muncul dolim, itu tanda bencana pribadi dan masyarakat. Ini yang bisa kita baca, insya Allah nanti lanjut pada wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah yang paling tahu terhadap musuh-musuh kalian. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.